Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, untuk saat ini kekuatan avatar suci memang masih belum memadai, bahkan belum mampu dikembangkan lebih lanjut dalam pertarungan sungguhan. Terlebih lagi kemampuannya unik, berbeda dari avatar lainnya, karena dia memiliki energi jahat yang luar biasa. Dan dia telah berinkarnasi sebagai Raja Iblis. Setelah Xion keluar dari pagoda roh kekosongan Shinchan, dia melepaskan avatar suci lagi. Dan avatar suci yang sedang duduk bersila, energi jahatnya langsung berkumpul di dalamnya. Karena setelah mengetahui kemampuan avatar ini, Xion memutuskan untuk mencoba membiarkan avatar suci menembus keabadian dewa. Namun setelah merasakan energi jahat di dalamnya, menerobos keabadian dewa bukanlah hal yang mudah baginya. Jadi Xion mengangkat tangannya dan melepaskan Yetian dari panji penekan jiwa. Segera Yetian berubah menjadi awan ungu hitam dan melayang di hadapan Xion. Energi jahat ini masih jauh dari cukup untuk menerobos. Jadi beri dia lebih banyak energi jahat. Setelah Xion berbicara, Yetian tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, aura jahat yang pekat tiba-tiba menyelimuti tubuh avatar suci, yang membuat seluruh Xiao Mansion diselimuti awan gelap, dan energi iblis melonjak ke langit. Sesaat kemudian, semua keluarga dan rekan Xion tiba. Tanpa menyadari apa yang terjadi di dalam Xiao Mansion, mereka mendapati Xion belum pergi setelah berlatih dan sedang menunggu di luar kamarnya. Sial, bagaimana mungkin ada energi iblis ini begitu pekat dan mengancam? Karena hanya beberapa kultivator jahat yang menguasainya dan kekuatannya luar biasa. Adik junior kita tidak akan dirasuki iblis? Tanya Rancang cemas. Tidak, adik junior pasti sedang memberikan iblis atau semacamnya. Jadi bagaimana mungkin dia dirasuki? Kata Keyun dengan tangannya yang tergenggam di belakang punggungnya. Namun ia masih merasa sedikit khawatir dan tidak pergi. Pada saat yang sama, para istri Xion juga semuanya ada di luar dan raut wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Setelah beberapa saat, semua energi jahat terkumpul dengan panik, mengembun menjadi pil ajaib di dalam tubuh avatar suci. Namun pil itu tidak cukup untuk melap energi jahat di dalamnya. Jadi Yetian tetap diam, melepaskan gelombang energi jahat yang kuat untuk dikultivasikan oleh avatar suci. Sehingga pil ajaib di dalam tubuh suci bagaikan lubang tanpa dasar, melahap energi jahat Yetian dan panik. Setelah menyerap energinya, suara Yetian terdengar lagi. Tuan muda, jika terus seperti ini, energi iblis saya akan terkuras habis. Mendengar itu, Xion tersenyum licik. Anda adalah iblis nomor 1, bukankah Anda punya energi jahat yang tak terbatas? Jadi apakah hanya ini yang bisa Anda lakukan? Jika berita ini sampai keluar, bukankah Anda akan diejek dunia? Kata Xion tersenyum sinis. Mendengar provokasi Xion, Yetian tidak berkata apa-apa dan melepaskan energi jahat yang bahkan lebih kuat. Jelas provokasi seperti ini hanya berhasil untuk Goyan dan Yetian, karena keduanya sama-sama sombong dan arogan. Jadi mereka tidak bisa mentolerir ejekan seperti itu, apalagi jika itu merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, Yetian tidak akan pernah membiarkan pil iblis berputar liar, sehingga avatar suci hanya selangkah lagi untuk mencapai keabadian dewa. Dengan tekad Xion dan realisasi terobosannya sendiri menuju keabadian dewa, dia hanya membutuhkan dorongan terakhir. Selama sumber daya yang memadai tersedia, terobosan dalam kultivasi avatar tidaklah sulit. Namun metode kultivasi dari kumpulan avatar suci berbeda dari tubuh Xion. Jadi dia harus mengandalkan roh jahat Yetian. Meskipun Xion tidak tahu banyak tentang sumber roh jahat ini, tetapi dengan pertimbangan yang cermat,
dia sebenarnya dapat menebak sumber roh jahat Yetian. Inilah mengapa Yetian bisa menjadi iblis nomor 1, menjadi makhluk abadi yang tidak terhancurkan. Dan alasannya mungkin energi jahat ini. Dia telah mengalami perang dunia yang tak terhitung jumlahnya, dengan jiwa-jiwa jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Sisa-sisa kebencian mereka akan bermanifestasi sebagai energi jahat. Sehingga Yetian dapat dengan panik melahap energi jahat ini dan terus-menerus melahapnya. Sehingga memungkinkan dirinya berevolusi ke tingkat yang luar biasa. Pada saat ini, setelah Yetian melepaskan energi jahat 9 kali, energi itu berulang kali muncul di atas atap Xiao Mansion. Kemudian aura yang kuat meletus. Untungnya Xuan segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk menangkis dan meredam dampaknya. Jika tidak, dampak seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan Xiao Mansion dan bahkan area sekitarnya, sehingga menyebabkan korban jiwa. Tiba-tiba avatar suci meraung dan penampilannya langsung berubah dari manusia. Kulitnya berubah menjadi ungu dengan tanduk yang muncul di kepalanya, bahkan tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Setelah berubah menjadi Raja Iblis sejati, avatar suci memancarkan aura pembunuh dan aura yang ganas yang mengancam. Sebelumnya, perkembangan avatar suci tidak memenuhi harapan Xiaoyan, tapi sekarang dia langsung meningkatkannya ke tingkat yang mampu membantu Xuan dalam pertempuran. Dengan raungan yang memakakkan telinga, avatar suci bergegas keluar di bawah tatapan semua orang dan melayang di atas Xiao Mansion. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke atas, yang menyebabkan sebuah retakan muncul di kehampaan. Kemudian retakan itu meluas dengan cepat hingga ratusan kaki, ribuan kaki, puluhan ribu kaki, jutaan kaki. Kemudian membentang ke seluruh alam dewa kuno. Sehingga sebuah pemandangan aneh muncul di langit yang menyebabkan kepanikan para dewa di alam dewa kuno. Segera sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pelangi panjang, membumbung tinggi ke angkasa. Karena mereka berpikir itu adalah invasi dari pihak luar. Jadi semua orang bersiap untuk bertempur. Tiba-tiba seseorang meraung keras yang menyebabkan para penguasa alam dewa kuno semuanya melonjak keluar. Dan sejumlah besar dari mereka berkumpul membentuk dinding manusia. Mereka semua bekerja sama, bertekad untuk mempertahankan alam dewa kuno sampai mati, terlepas dari kekuatan musuh. Sebuah jurang muncul, perlahan terbuka menyerupai sebuah mata. Sebuah mata yang luas, selebar jutaan kaki, perlahan terbuka menyelimuti seluruh alam dewa kuno dengan tekanan yang mengerikan. Namun sebelum mata itu terbuka sepenuhnya, riak dahsyat muncul di ruang pertempuran cahaya ungu. Dan avatar suci berteriak dingin. Dan jurang hantu itu langsung berubah menjadi cahaya bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Kekuatan macam apa ini? Jika sekuat itu, siapa yang tahu betapa mengerikannya kekuatan itu? Jika mata kekosongan ini terbuka sepenuhnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Xuan juga langsung tersentak kaget. Kemudian dia bergegas keluar dari ruangan dan menatap avatar suci di udara dengan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Bagaimanapun dia akan mendapatkan bantuan dari avatar kuat lainnya. Pada saat yang sama, Yetian juga ada di dekat Xiaoyan, tetapi tidak dalam wujud awan. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda bermata sipit dan jahat, memancarkan aura ketampanan yang tak terkekang. Tuan muda, apakah sekarang Anda puas? Yetian terus-menerus memuji Xiaoyan. Sementara itu, avatar suci terbang turun dari berdiri di samping. Sekarang dia telah mencapai sesuatu, tetapi itu masih belum cukup untuk menggambarkan kekuatan yang telah dia panggil. Xuan memujinya. Ya, dia masih belum selesai sepenuhnya, karena masih ada ruang untuk perbaikan. Di laut kekuatan kehampaan ada makhluk dari dimensi yang lebih tinggi, tapi kekuatan mereka rata-rata mereka tidak dapat digunakan. Saya bahkan tidak berani menggunakan kekuatan ini dengan sembarangan.
karena memanggil mereka akan ada harga yang harus dibayar. Yetian berbicara perlahan. Mendengar itu, Shen sedikit mengernyit. Kemudian dia bertanya, "Berapa harganya?" "Tidak ada harga yang pasti. Mungkin mereka akan mengambil beberapa harta Anda." Yetian melanjutkan, "Harta apa?" Shen bertanya-tanya. "Misalnya, wilayah Anda atau tubuh fisik Anda. Apapun yang Anda miliki, mereka bisa mengambilnya. Karena itulah mengapa kekuatan kehampaan begitu kuat, sehingga tak seorang pun berani menggunakannya." Tepat ketika mendengar penjelasan Yetian, Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, karena dia merasa avatar suci tidak sekuat yang dia bayangkan. Jika menggunakan kekuatannya membutuhkan pengorbanan, maka kekuatan itu mungkin lebih baik tidak digunakan. Namun saat Yetian berbicara, tatapannya tiba-tiba tertuju pada avatar suci. Dan sebuah tanda ungu tiba-tiba muncul di antara alisnya. "Tunggu, ini segel putra kekosongan. Avatar Anda telah disegel oleh kekosongan sebagai putra kekosongan. Sialan, apa yang dipikirkan bajingan-bajingan ini? Saya iblis nomor 1 di dunia dan saya telah merancang banyak cara untuk menjadi putra kekosongan. Tapi apa gunanya tubuh avatar Anda ini sehingga bisa menjadi putra kekosongan? Sialan, saya akan mencari mereka dan bertanya, mengapa mereka melakukan ini?" Wajah Yetian dipenuhi amarah dan dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, sehingga Xiaoyan merutkan kening saat mendengarnya. Mengangkat tangannya dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan Yetian ke dalam panci penekan jiwa. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.